Logo pemenang HUT Sayembara 127 tahun BRI yang ini itu nggak dipakai, desain logonya diganti yang baru. Nah di sini akhirnya aku curiga, ini desain logo tidak dibuat oleh desainer profesional. Hello guys, welcome back to my channel para desainer dan freelancer. Ketemu lagi dengan aku, Rio Purba. Ini aku lagi di daerah Jakarta Barat cuy. Dan sorry buat teman-teman yang di Jakarta, aku nggak ngabarin karena memang di sini ya ini tujuan berobat sebenarnya. Tapi aku nggak bisa bocorin, yang jelas aku nggak sakit cuy ya. Jadi nggak usah tanya-tanya lagi di kolom komentar. Kita fokus aja membahas, banyak sekali teman-teman Rio Purba yang di Instagram nge-tag Rio Purba atau nge-DM logo BRI 127 tahun kok nggak dipakai. Padahal kemarin sayembaranya itu ngabisin berapa puluh juta untuk hadiahnya gitu. Tapi kok logo pemenangnya nggak dipakai? Ini ada apa nih gitu. Nah, first of all, kita akan lihat dulu buat yang belum tahu, ini dia desain logo pemenang dari sayembara HUT BRI 127 tahun. Temanya itu adalah makin muda dan makin mudah. Kita udah bedah logo yang ini. Kalau kalian belum lihat filosofi di baliknya, cek aja video yang di sini ya. Nah, jadi ceritanya pun dimulai. Beberapa hari yang lalu, akun official Instagram BRI itu mengupload sebuah postingan yang di situ terdapat desain logo tema 127 tahun. Nah, gempar dong ya kan? Kok beda nih desain logonya? Ada apa? Kalian tahu ketika aku recreate desain logo ini ya, aku menemukan beberapa poin yang menarik. Bisa dibilang teori konspirasi atau semacamnya ya. Tapi di sini sebelum kita bedah ya, sebelum aku bocorin apa itu poin-poinnya, di sini aku mau bahas tentang diperbolehkan nggak ketika satu perusahaan itu buat sayembara, udah umumin pemenang, tapi desain logo pemenangnya nggak dipakai sama sekali. Nah, videoku beberapa minggu yang lalu, kalian bisa tonton di sini, aku sempat bilang bahwa sebuah sayembara desain itu lebih tepatnya itu untuk campaign marketing ya, dimana perusahaan atau brand bisa mendapatkan exposure ataupun brand awareness ya terhadap perusahaan atau brand mereka. Jadi tujuan utama sayembara desain itu bukan untuk nyari desain yang bagus. Kalau perusahaan atau brand mau cari desain yang bagus, datang aja ke vendor, datang aja ke agency, datang aja ke studio. Jangan buat sayembara, karena sayembara desain itu belum tentu hasilnya bagus dan memuaskan. Kalau kalian desainer atau freelancer, kalian megang satu brand, let's say brandnya ingin launching produk yang baru, nah kalian bisa adain sayembara, packaging produknya ke, atau desain logo produknya ke, atau yang lain. Itu untuk tujuan sebenarnya menyemarakkan acara launching atau campaign launching dari brand atau produk tersebut. Nah, itu tujuan utama sebenarnya diadakannya sayembara desain. Nah, karena alasan ini ya, ketika sayembara itu sudah dipilih pemenangnya, perusahaan atau si brand nggak harus kok make desain pemenang untuk campaign aslinya. Nah, hal ini aku selalu bilang di Instagram, kalau sayembara itu harus ada pemenang. Mau itu desain pemenangnya dipakai atau enggak, yang penting perusahaan harus bertanggung jawab, penyelenggara harus bertanggung jawab. Kalau udah ngadain sayembara, ya harus ada pemenangnya cuy. Nah, makanya aku mau mengapresiasi yang sebesar-besarnya ya buat Bank BRI yang udah bertanggung jawab terhadap sayembara desain logo HUT BRI 127 tahun. Walaupun desain pemenangnya yang asli itu nggak dipakai, tapi mereka tetap umumin, dicantumkan siapa pemenang utamanya. Buat teman-teman, kita luangkan waktu berapa detik untuk applause secara online dulu untuk Bank BRI. Ini menjadi contoh ya buat perusahaan-perusahaan lain yang ingin mengadakan sayembara. Ini jadi contoh nih Bank BRI. Setiap perusahaan atau setiap penyelenggara harus bertanggung jawab. Kalau udah nyelenggarain sayembara, ya harus ada pemenang. Mau itu desain pemenangnya dipakai atau enggak. Teori kenapa sih desain logo pemenangnya itu nggak dipakai? Aku bukan orang dalam BRI ya, tapi ini menurut feelingku, menurut pemikiranku ya, kenapa desain logo pemenangnya itu nggak dipakai? Menurutku alasan pertamanya adalah menghindari dampak negatif. Kenapa? Karena ketika hari dimana juara satu diumumkan, itu viral kan dan rame, banyak yang protes di kolom komentar postingan BRI. Kenapa desain logo ini nggak menggambarkan temanya? Makin mudahnya mana nih? Heboh dong ya. Walaupun menurut aku itu sah-sah aja. Aku udah bahas, kalian bisa tonton di situ videonya ya. Tapi mungkin nih ya, ini alasan pertama. Mungkin dari direksi Bank BRI mungkin untuk menghindari hal-hal yang demikian, yang dampak atau negatif gitu kan. Yaudah deh,
kita ganti tema, ganti logo aja sekalian. Mungkin ini feelingku yang pertama. Nah kemungkinan kedua ya mungkin campaign-nya diganti aja atau temanya diganti aja. Kita kan nggak tahu kan ini birokrasi ataupun manajemen ataupun keputusan direksi itu seperti apa. Nah mungkin di tengah perjalanan ada satu keputusan yang harus diambil sehingga tema besarnya itu, tema campaign-nya itu harus diganti. Ya udah, mereka udah dapat exposure dan campaign-nya berhasil, ya udah. Tujuannya tadi untuk menyemarakkan kan dan udah berhasil. Jadi kalau mau diganti ya diganti aja. Nah ini mungkin kemungkinan kedua ya. Sekali lagi dua kemungkinan ini belum tentu betul ya. Mungkin aja aku salah. Kenapa? Karena memang aku bukan orang dalam Bank BRI ya, tapi ini dugaanku sih. Nah ini dia yang tunggu-tunggu. Selanjutnya kita akan bedah desain logo baru dari HUT BRI 127 tahun yang aku temukan beberapa poin sehingga aku berkesimpulan ini logonya bukan didesain oleh desainer profesional. Nah ini dia desain logo 127 tahun HUT BRI. Karena memang desain logonya ini belum banyak dipakai di mana-mana, jadi aku nggak bisa menemukan desain logo mereka yang high resolution. Sehingga aku harus recreate ulang, cuy. Kalian tahu aku menemukan fakta yang menarik, cuy. Ini kan kalau kita lihat di sini itu kan gampang banget kan buatnya kan seharusnya. Jadi ada beberapa garis grid diatur, dibaris-barisin, kemudian secara horizontal dan vertikal, terus tinggal dibentuk tuh angka 1, 2 dan 7-nya. Itu gampang banget lah. Seharusnya kalau desainer profesional yang buat itu pasti teratur lah. Mulai dari besar jaraknya, space-nya, kemudian lebar dari setiap garisnya itu pasti konsisten. Tapi ketika aku recreate ini teman-teman, itu ternyata semuanya itu besarnya tidak konsisten. Nah di sini akhirnya aku curiga teman-teman. Ini desain logo apa tidak didesain atau tidak dibuat oleh desainer profesional. Nah akhirnya aku ingat-ingat ya, beberapa kali aku dipanggil oleh sebuah perusahaan atau brand untuk menjadi juri, dan perusahaan-perusahaan ini sering sekali membuat sayembara secara internal, di mana pegawai mereka yang bisa desain itu diperbolehkan untuk ikut sayembara mereka secara internal teman-teman. Aku akhirnya mengambil kesimpulan, oh mungkin ini sekali lagi ini dugaan, mungkin ini diadakan sayembara internal di antara pegawai-pegawai Bank BRI dan akhirnya logo inilah yang muncul. Nah, buat yang penasaran yuk coba kita bedah lebih dalam ya. Seperti yang aku bilang tadi, di sini sebenarnya logonya tuh dibentuk dari beberapa garis diagonal dan vertikal. Nah, let's say dua garis ini kita sebut sebagai X. Seandainya X ini digeser ke angka 2 atau angka 1, itu seharusnya sama besarnya. Ketika kita geser, ternyata itu ada beda sedikit pixel saja, sehingga ini tidak match. Ini bukan lagi garis X teman-teman, karena besarnya itu beda. Ada perbedaan sedikit saja teman-teman. Demikian juga white space yang di antara angka 7 dan angka 2, let's say kita sebut sebagai Y. Dan ketika Y ini kita geser ke white space yang berada di antara angka 2 dan angka 1, seharusnya sama dong. Dan ketika kita geser, ini terjadi perbedaan teman-teman. Oke, sehingga Y yang di atas dengan white space yang di bawah itu tidak sama. Nah, poin berikutnya yang aku temukan di sudut angka 7, angka 2 dan angka 1-nya. Seharusnya sama besarnya dong. Kita geser ke angka 1, oh masih sama. Tapi ketika ini lingkaran yang sama digeser ke angka 2, tidak sama dong. Beda nih teman-teman. Ada apa? Ini kenapa cuy? Sebenarnya itu bukan jadi acuan ya. Angka yang konsisten itu sebenarnya bukan jadi acuan itu desainer logonya profesional atau tidak. Tidak ya, itu bukan jadi acuan. Tetapi pertimbangannya gini. Untuk apalah desainer logo ini buat angka-angka yang ribet-ribet gitu. Ya udah angkanya semua disamain aja supaya balance, supaya bentuknya juga enak ya, seimbang gitu ya, nggak terlalu banyak pikiran lah kita desainer logo ini. Gitu pertimbangannya seharusnya. Atas dasar penemuan poin-poin inilah kecurigaanku ya, bahwa desain logo 127 tahun BRI yang baru ini tidak didesain oleh desainer profesional. Ya mungkin dia bisa desain, mungkin ada diadakan sayembara dari internal. Ini kecurigaanku, bisa jadi salah. Nah selanjutnya kita akan bahas kalau memang iya, kalau memang ini dibuat oleh pegawai internal yang bukan desainer profesional. Terus kenapa? Ya nggak ada masalah juga.
Nggak ada masalah. Kita nggak ikut campur sampai ke sana teman-teman ya. Birokrasi ya cemana, ini nanti teknis, ini sayembarakan internal itu siapa yang buat, itu kita nggak ngurusin sampai ke sana. Karena ini channel desain, jadi kita cukup membedah desainnya aja. Oke, jadi itu aja teman-teman ya. Jadi itu adalah beberapa fakta menarik yang aku temukan di desain logo 127 tahun Bank BRI yang baru. Kalau memang ini pegawai BRI yang ngedesain, ini luar biasa bagus. Cuman tadi ada beberapa catatan-catatan minor sebenarnya yang harus sebenarnya kalau desainer profesional yang ngedesain itu harus diperhatiin. Tapi sekali lagi aku bisa salah ya, mohon maaf juga buat teman-teman yang udah nonton sejauh ini. Oke, aku mau menanya pendapat kalian gimana mengenai desain logo HUT BRI 127 tahun ini yang baru. Cantumkan pendapat kalian, kritik saran kalian di kolom komentar di bawah video ini. Kira-kira keren atau biasa aja logonya. Oke, terakhir, sebagus-bagusnya desain ada aja yang gak suka, sejelek-jeleknya desain tetap ada aja orang yang suka. Jadi mau desain kalian bagus atau jelek, jangan pernah takut berkarya. Aku Rio Purba, see you guys on the next video.